Baik, semangat pagi Bu Heti dan teman-teman. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai asuransi dan dana pensiun. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Katarina Surya Amu, Kartika Safira, Hezron Josimanda, Josephus Malatuni, Grace Helena Siagian, Beatrix Eunike Patandean, Hizkia Pranata, Fitria Nawatiaya. Next. Baik, saya akan memaparkan mengenai peta konsep yang akan kami jabarkan mengenai asuransi dan dana pensiun. Yang pertama yaitu pengertian dan perkembangan asuransi, keuntungan asuransi, polis, premi dan penggolongan asuransi, pengertian dan latar belakang dana pensiun, tujuan dan asas dana pensiun, sistem pembayaran pensiun, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis dana pensiun. Baik, selanjutnya saya mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan asuransi. Baik, yang pertama, pengertian dan perkembangan asuransi. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Next. Nah, untuk perkembangan asuransi, asuransi sebelum Masehi tahun 3000 sampai 2000 SM, asuransi yang telah menjadi sistem untuk mengalihkan risiko ternyata sudah pada Babilonia atau Irak sejak zaman sebelum Masehi. Asuransi dikenal di Eropa Barat pada abad pertengahan berupa asuransi kebakaran, pengangkatan laut. Asuransi jiwa dikenal pada awal abad ke-19. Dengan berjalannya waktu, maka bentuk asuransi sangatlah beragam seperti asuransi kecelakaan, kerusakan, kesehatan, pendidikan, dan yang lainnya. Next. Asuransi modern masa kini di Indonesia. Di tahun 1980-an merupakan awal mula munculnya asuransi-asuransi modern di Indonesia. Beberapa di antaranya yang masih terkenal hingga saat ini antara lain AIA Financial, Allianz, Cigna, Sinarmas, dan asuransi-asuransi ini sudah tidak lagi berfokus pada banyak sekali produk asuransi yang mulai ditawarkan. Bahkan beberapa asuransi tersebut tidak hanya menawarkan asuransi saja, tetapi juga menawarkan produk investasi. Selanjutnya adalah jenis-jenis risiko asuransi. Ada 7 jenis risiko asuransi yang dikelompokkan berdasarkan kemungkinan dan dampaknya, yaitu yang pertama adalah risiko murni atau pure risk. Hal yang dimaksud dalam pure risk adalah risiko dirasakan ketika kerugian terjadi. Jika tidak terjadi, maka tidak akan ada keuntungan maupun kerugian. Contohnya, kebakaran menyebabkan kehilangan harta benda, sehingga membuat kita merugi secara finansial. Jika tidak terjadi kebakaran, maka kita tidak mendapatkan keuntungan maupun kerugian. Sama halnya dengan contoh lainnya seperti kebanjiran, meninggal dunia, dan lain sejenisnya. Yang kedua itu adalah risiko spekulatif atau speculative risk. Jenis risiko ini memiliki dua kemungkinan, yaitu menimbulkan kerugian atau keuntungan. Contohnya, ketika menginvestasikan sebagian uang ke saham, maka akan ada risiko untung dan rugi yang mungkin terjadi. Karena itu, investasi memiliki risiko spekulatif yang perlu dipertimbangkan. Yang ketiga itu adalah
risiko fundamental atau fundamental risk. Risiko yang terjadi bisa menciptakan dampak secara luas. Misalnya, bencana alam yang tentu saja akan memberikan dampak kerugian finansial hingga jiwa pada masyarakat luas. Contoh lainnya adalah perusahaan pilot sehingga harus merumahkan seluruh pekerja yang artinya merugikan orang dalam jumlah banyak. Yang keempat itu adalah risiko khusus atau particular risk. Kerugian yang terjadi hanya berdampak pada diri sendiri atau personal atau bersifat pribadi. Misalnya, barang yang kita miliki dicuri, artinya dampak hanya akan merugikan diri sendiri. Atau bisa juga risiko yang mengancam kesehatan atau harus dirawat di rumah sakit. Tentu hanya akan berdampak pada satu atau sedikit orang saja. Yang kelima adalah risiko individu atau individual risk. Kerugian yang terjadi memberikan dampak finansial pada diri sendiri dan kalangan kecil. Salah satu contohnya adalah jika kepala keluarga meninggal dunia dan tidak memiliki asuransi jiwa, maka akan berpengaruh pada finansial keluarga yang ditinggalkan. Contoh lainnya, ketika cedera fisik dan tidak bisa bekerja lagi, juga akan mempengaruhi finansial diri sendiri dan tanggungan orang tersebut. Yang keenam adalah risiko harta atau property risk. Kerugian yang terjadi pada benda berharga, misalnya kebakaran yang merusak harta benda di dalamnya. Atau bisa juga pencurian kendaraan pribadi. Sederhananya adalah risiko kerugian yang terjadi pada objek benda mati. Dan yang terakhir adalah risiko tanggung gugat atau liability risk. Liability risk cenderung berkaitan dengan masalah hukum. Contohnya, jika kamu menabrak seseorang dengan mobil dan ia terluka, kamu tentu harus bertanggung jawab secara hukum terhadap orang tersebut. Umumnya, risiko ini ditanggung oleh jenis asuransi umum, seperti asuransi kendaraan, asuransi proyek, dan lainnya. Next. Selanjutnya, prinsip-prinsip asuransi. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Nah, seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda dan dapat diasuransikan. Nah, objek yang diasuransikan juga harus legal dan tidak melanggar hukum. Dan apabila suatu saat terjadi musibah atau masalah yang mengakibatkan objek yang bersangkutan menjadi rusak, maka pihak yang mengasuransikan akan mendapatkan ganti rugi finansial. Salah satu contoh kecilnya yaitu hubungan keluarga seperti suami istri, anak, ayah, ataupun ibu. Yang kedua, utmost good faith. Jadi, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, maka semua fakta-fakta material mengenai sesuatu yang akan diasuransikan, baik itu yang diminta ataupun yang tidak. Artinya, seseorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Nah, di dalam prinsip asuransi ini juga menjelaskan tentang resiko-resiko yang dijamin maupun yang dikecualikan, termasuk segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelas dan teliti. Yang ketiga, proximate cause atau cause proximal. Ini penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Nah, ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka yang pertama kali yang dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa berputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Nah, dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis. Yang keempat, indemnity atau ganti rugi. Jadi, suatu mekanisme yang mengharuskan penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan
yang ia memiliki sesaat sebelum terjadinya kerugian. Nah, di dalam prinsip asuransi ini juga memiliki ketentuan yang menyatakan bahwa pihak perusahaan asuransi tidak berhak memberikan ganti rugi lebih besar atau lebih tinggi dari kondisi keuangan klien atas kerugian yang dideritanya. Salah satu contohnya, jika terjadi musibah sakit, maka perusahaan asuransi akan membayarkan biaya rumah sakit sesuai dengan tagihan yang telah dibayarkan sebelumnya. Yang kelima, subrogation atau pengalihan hak ataupun perwakilan. Nah, terkait pengalihan hak atau tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si penanggung. Dan yang terakhir, contribution atau kontribusi, yaitu bila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Selanjutnya, keuntungan asuransi. Yang pertama, bagi perusahaan asuransi, yaitu keuntungan dari premi yang diberikan ke nasabah. Yang kedua, keuntungan dari hasil penyertaan modal perusahaan lain. Yang ketiga, keuntungan dari hasil bunga dari investasi di surat-surat berharga. Sedangkan bagi nasabah, yang pertama, memberikan rasa aman. Yang kedua, simpanan yang pada saat jatuh tempo dapat ditarik kembali. Yang ketiga, terhindar dari risiko kerugian atau kehilangan. Yang keempat, memperoleh penghasilan di masa yang datang. Dan yang kelima, memperoleh penggantian akibat kerusakan ataupun kehilangan. Nah, yang selanjutnya, polis premi dan penggolongan asuransi. Yang pertama, polis asuransi. Polis asuransi adalah bukti sah dan tertulis atas suatu perjanjian yang dilakukan antara perusahaan asuransi dengan nasabah yang berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kedua, premi asuransi adalah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi untuk dibayar berdasarkan perjanjian asuransi atau reasunsi atau berdasarkan undang-undang untuk memperoleh manfaat asuransi. Fungsi polis asuransi yang pertama bagi perusahaan asuransi. 1. Bukti terima kasih sekaligus dokumen administrasi ketika seseorang bertanggung jawab membayar premi. Yang kedua, bukti otentik untuk dasar penolakan tuntutan klaim oleh penanggung apabila tidak sesuai dengan syarat yang tertera dalam polis. Yang ketiga, bukti sah dan tertulis atas jaminan yang telah diberikan kepada pertanggungan. Yang kedua, bagi nasabah. Yang pertama, bukti atas pembayaran sejumlah uang sebagai premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua, bukti tertulis atas jaminan penanggung risiko maupun penggantian kerugian yang mungkin terjadi. Ketiga, bukti otentik sebagai dasar tautan apabila penanggung lalai dalam melakukan hak-hak tertanggung. Nah, yang selanjutnya jenis polis asuransi. Yang pertama, polis asuransi jiwa. Polis asuransi jiwa adalah alat untuk mengukur jiwa seseorang bertanggung dengan jumlah uang yang akan diberikan kepada ahli warisnya ketika ia meninggal. Contohnya asuransi unit link, dwiguna, dan murni. Kedua, polis asuransi kesehatan. Polis asuransi kesehatan adalah dokumen resmi atas jaminan perusahaan untuk membayar biaya perawatan medis jika nasabahnya mengalami kecelakaan atau menderita penyakit yang termasuk dalam lingkup pertanggungan. Yang ketiga, polis asuransi perjalanan. Polis asuransi perjalanan merupakan dokumen berisi pertanggungan perusahaan atas kerugian yang mungkin menimpa tertanggung dalam jangka waktu berlakunya adalah sejak keberangkatan hingga jam tiba di lokasi. Contohnya, nasabah adalah wartawan ketika akan meliput ke wilayah yang berbahaya.
Nah, yang keempat, polis asuransi properti. Polis asuransi properti adalah sebagai bukti penanggung atas risiko yang menimpa aset seperti rumah, kendaraan, atau toko ketika terjadinya peristiwa kebakaran, sambaran petir, dan musibah lainnya. Nah, yang selanjutnya, yang kelima, polis asuransi kendaraan pribadi. Polis asuransi kendaraan pribadi adalah pertanggungan perusahaan atas kendaraan bermotor atau sejenisnya yang memiliki resiko kerugian yang mungkin terjadi. Biasanya jenis ini digunakan oleh para pembalap atau kolektor mobil mewah lainnya. Nah, yang keenam, asuransi mikro. Polis asuransi mikro adalah pertanggungan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah atas risiko berupa kematian, sakit, kerusakan aset, dan lain sebagainya. Nah, yang ketujuh, polis asuransi VIM. Polis asuransi VIM adalah sebagai dokumen pernyataan bahwa perusahaan penanggungan risiko hilang atau rusaknya barang yang di tempat penyimpanan. Yang ke-8, polis asuransi Deksir. Polis asuransi Deksir adalah pertanggungan agar nasabah memperoleh ganti rugi sejumlah nominal yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, yang ke-9, polis asuransi risiko perang. Sejumlah dengan asuransi jiwa, fungsi polis asuransi risiko perang adalah sebagai jaminan atas jiwa nasabahnya. Selanjutnya, pengertian dan latar belakang dana pensiun. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dana pensiun adalah sekumpulan dana yang diperoleh dari iuran tetap tiap peserta ditambah penyisihan penghasilan perusahaan, serta para peserta memiliki hak mendapatkan bagian keuntungan itu setelah pensiun. Pada prinsipnya, dana pensiun merupakan suatu alternatif untuk memberikan manfaat kepada karyawan untuk memperkecil atau mengurangi risiko-risiko yang bisa dihadapi di masa yang akan datang, seperti risiko kehilangan pekerjaan, lanjut usia, kecelakaan yang mengakibatkan cacat tubuh, atau meninggal dunia. Risiko tersebut berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka. Dana yang dikumpulkan oleh dana pensiun merupakan kontribusi dari karyawan atau pemberi kerja. Tujuan dana pensiun. Yang pertama, bagi pemberi kerja, memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah lama mengabdi kepada perusahaannya. Lalu agar di masa pensiun tersebut karyawan jamin. Yang ketiga, memberikan rasa aman pada karyawan. Yang keempat, meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Yang kelima, meningkatkan citra di mata masyarakat. Yang kedua, bagi karyawan. Yang pertama, kepastian memperoleh penghasilan masa yang akan datang sudah masa pensiun. Yang kedua, memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi untuk bekerja. Selanjutnya, untuk bagi pengelola. Yang pertama, mengelola dana pensiun untuk mendapatkan keuntungan. Karena iuran dana pensiun dapat dimasukkan dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu menyelenggarakan dan selanjutnya asas dana pensiun. Yang pertama, ada penyelenggaraan dilakukan dengan sistem pendanaan. Penyelenggaraan dana pensiun dilakukan dengan cara pengumpulan dana secara berkala sehingga dana yang terkumpul akan cukup untuk memenuhi pembayaran yang menjadi hak peserta. Kedua, ada pemisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan pendiri. Kekayaan dana pensiun harus dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dengan demikian, tidak diperkenankan adanya pembentukan cadangan pensiun dalam pembukuan pendiri perusahaan. Pemisahan kekayaan juga akan memberikan kepastian tentang pengumpulan dana pensiun tanpa terganggu oleh aktivitas sendiri. Yang ketiga, kesempatan untuk mendirikan dana pensiun.
Setiap perusahaan atau pemberi kerja memperoleh kesempatan untuk mendirikan dana pensiun bagi karyawannya. Yang keempat, penundaan manfaat. Pembayaran dana pensiun hanya dapat dilakukan setelah peserta memasuki masa pensiun. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program ini dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta yang telah pensiun. Yang kelima, pembinaan dan penguasaan. Pengelolaan dan penggunaan kekayaan yang berasal dari dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan utama dari penumpukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Oleh karena itu, diperlakukan pengawasan yang ketat, pelaksanaan sistem pelaporan, pengawasan dilakukan pula melalui kewajiban para pengelola dana pensiun untuk memberikan informasi kepada para pesertanya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pembayaran dana pensiun. Untuk cara pembayarannya ada dua, yaitu yang pertama pembayaran secara sekaligus, dan yang kedua pembayaran secara berkala. Saya akan memberikan sedikit penjelasan atau contoh dalam keadaan inflasi misalnya. Orang lebih cenderung memilih pembayaran manfaat dengan cara sekaligus karena nilai uang yang akan diterima sekarang tentunya lebih tinggi daripada waktu yang akan datang. Nah, selain manfaat yang diterima secara sekaligus, dapat juga dipakai untuk melakukan suatu usaha yang memberikan hasil secara kontinu. Hal ini akan berlaku apabila setiap orang bertindak sebagaimana asumsi tersebut. Namun, tidak semua orang dapat berbuat sedemikian. Bahkan, banyak dalam hal pembayaran secara lump sum oleh yang bersangkutan mungkin akan habis dikonsumsi. Maka, untuk masa yang akan datang, yang bersangkutan akan mengalami kesulitan keuangan. Dengan demikian, dana pensiun tidak lagi sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai jaminan hari tua. Next. Jenis-jenis dana pensiun yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 di Indonesia mengenal 3 jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun pemberi kerja adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua, dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa. Yang ketiga, dana pensiun berdasarkan keuntungan adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.